Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wattabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Di sini kami kelompok 9 matkul membaca kitab yang beranggotakan saya sendiri Alfa Alfi Nurul Kamal, NIM 2021010112 dan Mbak Hilda Hasilatal Ilmiah yang NIM-nya itu 204 10 10 132 dan Mbak Kiki Nadia yang NIM-nya itu 204 10 10 114. Lanjutkan penjelasan dari kelompok sebelumnya, yaitu yang masih dalam kategori atau ruang lingkup pembahasan tentang riya seperti itu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Wa minha, dan ialah sebagian dari daqaiqur riya qat'ul mashi, adapun memutuskan pergurauan atau senda gurau al mubahi yang diperbolehkan, idza dakhala apabila datang atau masuk, man siapa orang, yustahya yang disegani atau disungkani, minhu dari man, wa qad kana dan sungguh ada, al Fudail bin Iyad siapa Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala, semoga merahmati, hu kepada Fudail, Allahu siapa Allah, ta'ala seraya maha luhur siapa Allah, yaqulu seraya berkata siapa Fudail, berkata apa, berkata laukila ila akhirih. Baik, laukila jika dikatakan, inna amiral mu'minin apabila amiral mu'minin dakhilun ialah datang atau masuk. Nah, apabila Amirul Mukminin ini masuk atau datang, alaika kepadamu, as-sa'ata kepada suatu waktu, fasawwaitu maka kemudian memperbaiki siapa aku, lihyati kepada janggutku, biyadaya dengan tanganku, lakhiftu karena takut siapa aku, an uktaba kepada hendak dicatat atau ditulis siapa aku, fijari datil munafiqina di dalam golongan orang-orang yang munafik. Nah, seperti itu. Lanjut, fala taqta maka jangan memutus siapa kamu, ya akhi wahai saudaraku, al masha kepada senda gurau, al mubaha yang diperbolehkan, li ajli dakhilin karena datangnya seseorang, alaika kepadamu, illa biniyatin kecuali dengan niat, solihatin yang soleh, kecuali dengan niat yang soleh atau yang baik. Fa inna kharqana musil abdi maka sesungguhnya terbukanya rahasianya seseorang, indaman di sisi seseorang, yustahya yang disegani atau disungkani, minhu dari man, aula ialah lebih utama, minirtika bihi dari golongannya abd, sifatan nifaqi kepada sifat nifak atau sifat munafik. Baik, lanjut ke penjelasannya lagi. Di antara riya halus atau riya yang samar itu adalah menghentikan senda gurau yang diperbolehkan ketika ada orang yang disegani, ketika orang yang disegani itu datang gitulah. Al Fudail bin Iyad berkata, seandainya diberitahukan bahwa Amirul Mukminin akan datang mengunjungimu di saat ini, lalu aku merapikan janggut dengan kedua tanganku, nah maka aku khawatir akan dicatat sebagai orang munafik. Karena itu, wahai saudaraku, tidak usah engkau menghentikan senda gurau yang diperbolehkan lantaran adanya orang yang datang kepadamu, kecuali dengan niat yang baik. Karena terbukanya rahasia seseorang di hadapan orang yang disegani itu lebih baik daripada perbuatannya pada sifat kemunafikan. Seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minha lan iku tetep setengah saking daqaiqur riya
az-ziyadatu utawi nambahi fil itroqi ing dalam andilu akisirah wal khusu'i lan khusuk lidukhuli krana mlebune siji wong ahadin kang tetep saking minal akabiri wong-wong gede wa ghairihim lan liyane al akabir wa qad kana lan teman-teman ana sayyidi sapa bendoro ingsun Ali al-Khawas sapa Ali al-Khawas rahimahullah taala muga paring rahmat ing Ali sapa Allah taala yaqulu iku dawuh sapa Ali al-Khawas idza dakhala tatkalane mlebu ala ahadikum ing ngatasi salah siji nira kabeh amirun sapa amirul mukminin wa fi yadaihi hale iku tetep ing dalem tangan lorone ahadikum subhatun utawi tasbih yusabbihu kang maca tasbih ahadikum biha kelawan subhat fala yudimha mongko ojo nglanggengake ahadikum ing subhat fi yadi ing dalem tangane ahadikum illa biniyatin angin kelawannya sholihatin kang bagus wal yahdar lan becik wedi ahadikum min saking yento ayyakuna ono sapa ahadukum jalisan iku longgo yadhaku terangguyu ahadukum wahwa hale utawi ahadukum wafilun iku lali anillahi saking Allah ta'ala maha luhur Allah fayadkhulu mongko mlebu alaihi ing atasi ahadukum amirun sapa amirul mukminin fayakhudhu mongko anjupuk sapa ahadukum asbahata ing tasbih fayusabbihu mongko maca tasbih ahadukum biha kelawan subhat illa biniyatin angin kelawannya sholihatin kang bagus huruban krana lumayu minal wuqu'i saking tumiba firriyai ing dalam riya al muhbiti kang bisa nglebur lil a'mali marang pira-pira amal wadako iku riya utawi lembut-lembute riya kathiratun iku akeh madkuratun tur den tutur fi kutubil qaumi ing dalem pira-pira kitabe ulama thariqah fa'lam mongko weruh sira dalika ing mengkono-mengkono dako iku riya ya ahi he dulur-dulur ingsun. Artinya di antara riya halus adalah menceritakan amal-amal soleh yang terjadi di masa lampau dan tidak seorang pun mengetahuinya kecuali kalau memang ada tujuan yang dituntut syarak. Sebab menceritakan amal tanpa ada tujuan yang dituntut syarak dapat menjadikan amal yang telah diperbuat menjadi amal yang bercorak riya pada waktu diamalkan. Di antara wasiat Ali Al-Khawat rahimahullah kepada para sahabatnya adalah takutlah kalian dari memperbincangkan amal yang telah kalian lakukan karena perbuatan demikian membatalkan amal sama seperti riya sebagaimana diterangkan dalam hadis. Hanya saja memperbincangkan amal itu ada obatnya, yaitu orangnya harus menyesali perbuatan memperbincangkan amal itu dengan tobat yang sungguh-sungguh, tidak akan lagi menyebarkan kepada siapapun tentang amal-amalnya, sebab tobat yang benar bisa melebur kesalahan. Maka kalau ia mau bertobat seperti itu, niscaya kembalilah amal menjadi sah dengan kehendak Allah. Perumpamaan obat dari penyakit memperbincangkan dengan menyesal dan tobat itu seperti seorang lelaki yang sehat badannya, lalu ia tertimpa penyakit yang merusak kesehatannya. Kemudian Allah menyembuhkan penyakit itu dengan perantaraan obat, dan kembalilah badan dengan anugerah Allah menjadi sehat. Jadi, jelas bahwa memperbincangkan amal itu ada obatnya, berlainan dengan riya, sebab riya merusak amal dari asalnya. Di antara riya halus adalah menghentikan senda gurau yang dibolehkan ketika ada orang yang disegani. Al-Fudail bin Iyad pernah berkata, seandainya diberitahukan bahwa Amirul Mukminin akan datang mengunjungimu di saat ini, lalu aku merapikan janggut dengan kedua tanganku, maka aku khawatir akan dicatat sebagai orang munafik. Karena itu, hai saudaraku, tidak usah engkau menghentikan senda gurau yang diperbolehkan lantaran adanya orang yang datang kepadamu, kecuali dengan niat yang baik. Karena terbukanya rahasia seseorang di hadapan orang yang disegani itu lebih baik daripada perbuatannya pada sifat kemunafikan. Di antara riya halus yang lain adalah menambah lamanya menundukkan kepala dan khusyuk lantaran kedatangan seorang di antara para pembesar dan sebagainya. Sayyid Ali Al-Khawat rahimahullah berkata, apabila engkau didatangi seorang pengusaha sedangkan di tanganmu ada tasbih untuk menghitung bacaan tasbih, maka janganlah meneruskan memutar tasbih yang ada di tangan itu kecuali bila ada niat yang baik. Dan hendaklah memelihara diri terhadap duduk-duduk dan bersenda gurau hingga melupakan Allah Subhanahu wa taala.
Ketika datang seorang pengusaha, lalu engkau buru-buru mengambil tasbih dan berzikir kecuali kalau memang ada niat yang baik untuk lari dari terjatuh ke dalam riya yang bisa melebur amal-amal. Riya yang halus ini banyak sekali dan telah dituturkan dalam kitab ahli thariqat. Maka camkan itu, wahai saudaraku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahzan lan wadiyo sira min azal khalqi saking kelawan gelo atine masyarakat fa innahu mongko sehudune azal khalqi iku minas sumumi tetep setengah saking pira-pira bisa al-qatilati kang bisa mateni. Qala dawuh sapa al-imamu Sahlun, Imam Sahal, rahimu, muga-muga paring rahmat ing Imam Sahal, sapa Allahu, Allah Ta'ala. Innama hujiba, pemestine den alingi, sapa al-khalqu masyarakat, anil wusuli, sanging tumeka marang Allah, wa musyahadatil malakuti, lan ningali alam malakut, bisyai'ani, kelawan rong perkara, so itu malati oloni panganan wa azal khalqi lan ngalarake masyarakat. Wangkala lan dawuh sapa Imam Sahal aidon kelawan malih usulana utawi pira-pira garise pokoke kita kabeh iku sabaratun pitu. At-tamassuku suci jejekalan bi kitabillahi kelawan kitabi Allah Ta'ala. Bi kitabillahi Ta'ala kelawan kitabi Allah Ta'ala wal iqtida'u lan anut bi sayyidina kelawan bendera ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aklalul halali lan mangan barang halal wajtinabul ma'asi lan ngadohi pira-pira maksiat wa taubatu lan taubat wa adaul huquqi lan negani pira-pira hak wa kaful adza lan nyegah gawe loro atine masyarakat. Wa huwa utawi kaful adza iku ala naini wa huwa utawi kaful adza iku ala nawaini tetep mengatasi rong werna ahaduhuma utawi salah suwijine nawain iku kaful adza menggok gawe loro al jawarih adz-dzahirati pira-pira anggota kang zahir. Tanihima utawi kaping pindhone nawain iku kaful qalbi menggok ati ama saking barang yakhturu kang kerontok apa ma fihi ing dalam qalbi min su'idzoni boyone oloni penyono hindasi kelawan manungsa fa innahu mongko sehutune su'idzoni iku minas sumumi tetep setengah saking pira-pira wisa al qatilati kang bisa mateni wala yashuru lan ora rumangsa bihi kelawan onone su'idzoni minas sumumil qatilati sapa kullu ahadin saben-saben wong la siyama su'uddoni apa maneh oloni penyono bil auliyai kelawan pira-pira wali wal ulama'i lan para ulama wa hamalatil Qur'an lan pira-pira wong kang hafal Qur'an. Wahzar takutlah kamu min azal khulqi dari menyakiti hatinya masyarakat atau orang lain karena sesungguhnya azal khalqi itu umpama sesuatu racun yang mana racun itu mematikan. Rahib Imam Sahal rahimahumullah berkata, sesungguhnya seseorang itu tidak akan sampai atau diterima pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dihalangi melihat alam malakut. Alam malakut ini ialah alamnya para malaikat dan jin. Karena dua perkara, yang pertama jeleknya makanan dan yang kedua menyakiti hati orang lain.
Waqala, dan Imam Sahal berkata. Waqala, dan Imam Sahal rahimahumullah berkata lagi, bahwasanya sesuatu yang harus kita pegang itu ada 7. Yang pertama yaitu berpegang pada kitab Allah, yakni Al-Quran. Yang kedua, mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Yang ketiga, memakan makanan yang halal. Yang keempat, menjauhi maksiat. Yang kelima, bertaubat. Yang keenam, memenuhi hak-hak baik Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun hak orang lain. Dan yang terakhir, mencegah dari menyakiti hati orang lain. Wa huwa ala nawaini, dan mencegah menyakiti hati orang lain ada 2 macam, yakni yang pertama mencegah menyakiti anggota-anggota yang zahir, dan yang kedua mencegah hati dari berprasangka buruk kepada manusia, karena sesungguhnya berprasangka buruk itu ibarat racun yang bisa mematikan, sementara orang yang melakukan prasangka buruk itu tidak merasa bahwa prasangka buruk itu mematikan. Lebih lagi berprasangka buruk kepada para wali Allah, ulama, dan para penghafal Al-Quran. Baik, mungkin hanya itu yang dapat kami atau kelompok 9 sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.